Cap, maaf izin, nggak ada penumpangnya, Cap. Nggak apa-apa, Mbak, pindah ke bagasi di bawah. Kita bawa jenazah. Kru itu cek life vest under seat, baju pelampung yang di kolong kursi itu kan. Ya pas aku lagi nunduk, ada sepasang kaki, mundurlah ke area dia duduk. Kok nggak ada sih? Udah, iseng lagi nih aku cek ke kolong lagi. Ih, ada lagi kakinya. Aku cek lagi, beneran nggak ada. Lari lah tuh gua. Wah. Hai geng, ketemu lagi sama kita di sini, lanjutin yang tadi part pertama dalam part kedua. Oke. Masih dengan bintang tamu kita. Tamu. Narasumber dong. Narasumber yang akan terus jadi narasumber. Nah, lanjut nih ya. Oke. Nah, ini kan lu pramugari ya, pasti ada dong pesawat. Pasti ada kan. Nah, banyak loh. Terus pesawat. Ya ampun, serius. Serem banget. Jadi pernah nih ada kejadian gini. Transit Surabaya. Waktu itu pesawat gue tuh cuman 100 penumpang seat capacity. Kalau full seat dewasa semua 100. Tiba-tiba Surabaya hujan gede. Nunggu 1 orang penumpang lagi belum datang. Jadi kalau dihitung masih 99. Lapor lah, Cap, penumpang baru 99. Iya Mbak, kurang 1. Tunggu ya. Sudah ditemuin lagi mau diantar ke pesawat. Ya udah. Kita semua nunggu, semua penumpang pun tahu kita lagi nunggu 1 orang lagi. Kursi 9E waktu itu. 9E berarti tengah-tengah ya, diapit 2 orang. Datanglah tuh mobil ngantar penumpang itu lewat pintu belakang. Pas udah naik, penumpang itu, ya kita semua jadi saksi lah. Kita pada, sore Pak, gitu. Terus dia masuk. Dia pakai gamis putih. Terus dia bawa tas tenteng 1 aja, kayak ransel gitu. Terus kita antar lah sampai ke kursinya. Terus kita bukain bagasinya, kita taruh di atas, tasnya tutup. Ya penumpang seperti biasa aja, kayak duduk manis aja, nggak ada reaksi apa-apa penumpang sebelahnya ya. In flight, kita report captain dulu. Cap, udah komplit ya, Cap 100. Oke, door close ya, door close. In flight, aman-aman aja. Pas mau landing, hitung lagi penumpang. Kok seat 9E nggak balik-balik ya dari toilet, kosong. Terus akhirnya cek toilet satu-satu. Toilet aman, nggak ada penumpang yang pakai toilet. Udah mau landing soalnya. Nah, terus yang 9E mana? Aku bilang gitu kan. Emang nggak ada? Nggak ada. Loh, kemana ya? Tanya captain. Cap, penumpang 9E kok nggak ada, kemana ya? Masa sih, coba tanya sebelahnya. Tanya sebelahnya. Pak, maaf, penumpang 9E ini kemana ya gitu kan? Pamit ke toilet atau kemana gitu? Enggak Mbak, dari tadi nggak ada orang. Dari mana? Dari Surabaya emang kosong, nggak ada orang. Nah, semua captain, pilot pokoknya di depan, pramugari semua yang nunggu itu udah jadi saksi bahwa emang ada yang naik gitu kan. Akhirnya kita ya Allah. Terus akhirnya kita cek bagasi yang di atas pun nggak ada tas yang tadi kita taruh. Tasnya nggak ada, tutup lagi. Oke, tenang, kalem kan? Ya udah biasa kayak gitu. Serem banget. Udah, terus akhirnya kita semua ya, Mbak lihat kan tadi? Iya, orang gue lihat. Kita kan ngucapin greeting tadi ke bapaknya pas naik. Iya, bapaknya pakai baju gamis, jenggotan gitu kan. Udah, terus karena penumpang nggak ada merasa ngeliat ada yang datang, kita juga kayak apa ya di mata penumpang ya, buka bagasi tutup. Oh iya. Ternyata nggak ada yang diantar, kita duduk ke situ gitu. Kayak gitu. Terus jadi emang penumpangnya ada, cuman di bawah. Iya, penumpang itu jenazah di bawah. Terus kejadian. Jadi tadi naik pakai gamis itu cosplaynya ya? Lagi cosplay jadi penumpangnya ini. Gitu dong, cosplay dong. Iya benar-benar. Tapi waktu dilihat tuh bener wujud manusia. Iya, orang dia nggak maksudnya nggak mencurigakan dengan enggak pucet gitu, yang muka pucet atau gimana gitu. Enggak. Biasa aja. Pokoknya gue tuh kalau ngeliat kayak gitu-gitu tuh bentuknya real orang biasa aja. Itu pas udah kayak dihitung nggak ada, ternyata kapten bilang kita bawa 99, ternyata yang 1 di bawah. Ya udah, baru sadar tadi yang kita lihat tuh bukan orang gitu. Itu. Kalau aku pernah ngalamin kan, kalau Pangkal Pinang kan bandarnya kecil tuh. Jadi nggak tinggal jalan kaki doang pesawat kan tuh. Nah tuh
Udah setengah jam nunggu penumpang, satu belum naik. Udah ditungguin itu kan kita kesel, apa orang penting nggak tahu datang tuh bawa bisa pakai jas, dan ada 2 pengawal. Mungkin pilotnya kesel kali ya, terus pilotnya nyeng digituin kan. Bapaknya kan panik kan, terus takut mau ditinggal terus lari. Abang tunggu. Wah, emang bisa gitu gituin. Abang tunggu. So bawa ajudan tapi gitu ya kelakuannya. Pantas bawa ajudan. Ada begitu. Ajunya lari mengipasin kan. Ajudannya juga gini ya. Sama juga. Terus ada lagi. Oh, pernah Banyak nih. after landing tuh kita biasa kru itu cek life vest under seat, baju pelampung yang di Oh, kolong iya. kursi itu kan. Ngecek tuh random, kita biasa 3 baris nunduk bungkuk sambil ngecek ke kolong gitu kan. Ya katanya suka ada yang curi ya. Iya, suka ada yang hilang. Kita kasat mata kelihatan kok kalau misalnya itu pelampungnya ada yang hilang tuh kelihatan. Oh. Maju lagi, cek lagi nggak ada. Tapi yang aku curiga pas aku lagi nunduk ada sepasang kaki duduk itu dia pakai rok segini ya. Jadi kakinya tuh bener kaki cewek. Pakai sepatu. Pakai sepatu heels. Oh. Sepatu heels cewek. Terus ada yang belum turun penumpang. Kayak ketika kayak tiba-tiba kayak ngerasa aku lupa ngecek kayak di penumpang ada yang ketiduran lupa. Iya. Mundurlah ke area dia duduk. Kok nggak ada sih? Ini kayak di sini deh. Udah, iseng lagi nih aku cek ke kolong lagi. Ih, ada lagi kakinya. Aku cek lagi, beneran nggak ada. Lari lah tuh gua. Angkat setinggi-tingginya kan. Ada kaki, nggak ada orang, ada kaki. Gua bilang. Ya udah biarin gitu. Jadi kaki bule. Warna kalau dilihat dari kulitnya tuh kayak bule gitu. Serem banget ya. Apakah putih karena pucat? Terus kalau ini cerita kaptennya juga cerita akhirnya pas in flight dia bilang katanya lagi transit banyak penumpang stay di pesawat. Terus kapten mau ke toilet. Pas mau ke toilet dia lihat ke arah penumpang kan, ada cewek berdiri di aisle gitu di tengah aisle pesawat, madepnya ke kapten. Bajunya tuh baju pramugari, warnanya biru dongker, segini ada scarf-nya. Senyum gitu kan. Terus kaptennya senyum, masuklah pakai toilet, terus keluar manggil, Mbak, coba deh penumpang yang pakai dress biru itu duduk nomor berapa gitu. Yang mana Cap? Nggak ada. Kita cari ciri-cirinya kan, nggak ada. Kayak dress biru iya, pakai scarf. Mana ada, kalau scarf kan identik ya, maksudnya kelihatan banget kan. Kalau pakai baju dress mungkin ada yang sama, tapi begitu pakai scarf kayaknya nggak ada. Akhirnya dia penasaran kan, kok kayak gue pernah lihat penampilan orang ini. Dia buka-bukanya di mana? Di Google. Ternyata itu baju pramugari pesawat kita itu yang tahun 80-an. Jadi pernah ada pesawat jatuh di Ambon kan, dan pramugarinya itu. Aku lihat mukanya kayak Mbak ini, dan ini pakai baju yang sama waktu dia jatuh. Jadi dia ada nampak di tengah-tengah cabin itu gitu. Kaget kan kita kan gitu. Wah berarti mungkin nggak tahu lah ya maksudnya apa. Kangen dia. Jadi terus Kapten mau pakai toilet, Mbak mau ke WC, ya bentar ya Cap, ada ya orang di dalam. Nunggu lama, Kaptennya sampai keluar dari kokpit, aku temenin tuh nunggu di galley. Ada tulisannya tuh occupied, artinya kan ada penumpangnya, ada yang pakai kan, kalau vacant kan kosong. Tuh ada orangnya Cap, tunggu bentar. Kok lama ya, udah kebelet nih gue, katanya gitu. Bentar Cap, bunyi flash, gitu kan, udah mau kelar, tungguin aja gitu. Kok lama ya? Supaya Cap, tok dari dalam, tuh kan Kapten orangnya ada, gue bilang gitu kan. Sabar apa? Belum gue nih, masa gue ke belakang sih, terdatin orang, tapi orang pikir pesawatnya siapa yang bawa kalau pilotnya aja ke toilet gitu. Kita tungguin. Curiga nih, Nes udah kelihatan lampu-lampu kota ini udah mau landing ini, gue harus balik. Oke, Cap. Gue cek ya, sorry nih kalau sampai nanti penumpang komplain, kita tanggung jawab ya. Ini terlalu lama soalnya udah mau mendarat. Buka cek, kosong dong, nggak ada orang. Ya maksud gue gini loh, mungkin kelok bisa. Tapi begitu kita ketok-ketok ada yang nyaut di dalam kan aneh gitu kan. Bener-bener.
Lah gue nggak jadi, ya gimana Cap? Gue juga, gue kabur ke tengah cabin, Cap ke kokpit. Gue juga mau kayak di berarti gue. Kalau aku cuma bingung kalau setan tuh kan nggak nginjek tanah kan ya. Terus kan dia kan tembus-tembus tuh. Kalau naik pesawat terus pesawatnya gitu kan dia ngikut apa ketinggalan kan? Oh iya benar-benar. Apa sih temen? Kan dia kan tembus. Jangan. Dia duduk di sejalan dia nggak ngikut ya kan? Iya ya. Jangan namain pikiran ya. Masuk ke raga yang kosong. Oh iya. Masuk dia keluar lagi kosong banget. Nggak kuat, kosong banget. Masuk ke Vera, nggak kuat lagi, complicated. Parah lagi. Sekali. Masuk ke Sally, nah lega nih. Woi, ayo main duduk. Lu yang kacau. Aduh, Udah nih ngoceh. duduk lagi. Puyeng gue. Terus cerita apa lagi Mas? Terus, nah Seru banget. Yang di hotel nih. Nah, Lu masih ada di pesawat ini. pesawat. Oh, ada lagi. Jadi gue duduk di kursi pramugari itu madepnya ke penumpang. Taruh Bang Yes, mau nanya. Kalau misalnya pesawat itu kan ada pesawat baru, pesawat lama. Nah, itu ngaruh nggak sih sama Ngaruh. Kadang-kadang ya, teknik maksudnya pesawat lama yang udah Iya. nggak kepake? Cuman di kondisi gitu kan, ganti jok doang Jadi, gitu ya. pesawat tuh kan kadang ngambil dari Jadi horor nggak luar sih gitu? kan, dari luar. Dia dengan segala ceritanya yang dari luar itu kan mungkin bisa jadi udah puluhan tahun gitu. Tapi kan mesin pesawat itu kan katanya semakin sering dipakai itu semakin bagus mesinnya. Jadi yang penting kayak gitu. Yang rusak itu biasanya cuman ininya, maintenance-nya kayak jok harus diganti, terus Diganti ya. kayak gitu-gitu, karpet. Ya kalau yang lainnya sih masih bagus selama teknisnya bagus gitu. Terus duduk nih, terbang, aku jadi cabin 3 di depan, sebelahku cabin senior. Madepnya tuh ke arah penumpang. Terus aku bilang, Mas, di seat 2 ada ini ya, ada apa? Ada penumpang bisnis kelas gitu. Mana Mbak? Ada, gue bilang gitu kan. Emang kosong gitu? Ada yang pindah ya Mas? Jangan-jangan dari penumpang ekonomi ke depan. Mbak Nas emang ada yang duduk? Tadi Mbak Nas hitungnya nggak ada. Apa ada yang pindah? Mungkin pindah gitu kan. Udah, terus sepanjang take off, duduk di dua AC berarti ya, dia arahnya tuh persis sama aku. Kalau Masnya nggak kelihatan. Dan reading light dinyalain. Iya. Reading nyalain ini terang, dia nunduk. Tapi matanya terus ke arah gue tuh. Gue bilang, nanti gue usir tuh penumpang, sumpah itu nggak ada harusnya. Gue bilang gitu kan. Harusnya nggak ada penumpang di situ, ini pasti orang pindah tuh. Udah ada, masih penasaran dong. Mana sih Mbak? Itu loh, gue kesel banget liatin gue mulu lagi. Gitu. Mbak. Masnya Mbak. Iya, Mbak. Mas itu kan nggak gini kan, ih penasaran gue, mana sih gini kan dia, mana nggak ada orang. Oh iya nggak ada orang. Tadi ada di situ Mas, gue bilang gitu kan, langsung nggak ada. Begitu dia ada, ini gerasa gerusuk nih, dia kepo kan. Dia terus pas dicek sama dia, mana nggak ada orang. Tadi ada, tapi lampu tetap nyala. Tapi pas gue liat lagi, udah nggak ada. Wah, udah nggak apa-apa. Ada yang mau pindah doang kali Mbak. Terus gue langsung juga tadi. take off. Monyong. Take off jadi gue begini. Nggak takut. Mana kan tuh gelap. Iya. Kan tuh gelap itu kan. Cabin gelap. Terus udah nih take off. Pas take off, duduk lah. Galley kita tuh kecil ya, space-nya kecil banget. Ada meja tinggi, madepnya ke arah kokpit. Udah nih, gue duduk. Ini mata tuh kok ada yang duduk di situ gitu, duduk tapi di mejanya. Duduk. Gue bilang, Mas di galley ada orang gak sih? Ya enggak lah Mbak, mau take off gimana sih gitu kan. Tapi gue liat ada orang. Iya gue juga ada bayangan orang. Lu mau nengok gak sama gue yuk, 1, 2, 3 yuk, gue bilang gitu. Gue gak mau gitu pasnya gitu kan. Udah gue nengok ya, gue nengok. Dia nengok juga gini. Serius? Sumpah. Dari galley itu kan. Dia gini kan. Terus gue langsung, anjing Mas, ada orang. Nggak ada orang gitu. Udah, namanya take off kan nggak mungkin ada orang. Maksudnya, gue bilang,
Iya, maksud gue apa bayangan gua, tapi dia bilang gua juga Bukannya ngeliat gimana? nggak kelihatan, pokoknya kan gelap. Kayak Oh, waktu iya. kita Cuma kalau kayak kepala malam, kejeduk gitu aja ya. ya Kayak rambut gitu. kayak rambut lu gini lah, ngeng gitu doang gitu. Jadi pas lihat begitu gua kaget, dia kaget juga kayaknya. Kaget juga. Dia juga lagi gitu kayak 1, 2, 3 gitu Oh, kali iya, ya. iya, sama iya. gua. Kagetnya lebih modern lagi. Ayam KFC. Cie. Iklan. Udah terus itu udah sumpah Mas ini kenapa sih Mas tadi Mas bertubi-tubi gue bilang. Kayaknya tuh yang situ pindah ke sini gitu. Oh, iya, Oh, itu iya. saat itu juga. Kayak gitu. Oh, itu pesawat lama, ngaruh nggak sih kayak gitu? Enggak sih. Yang namanya kayak gitu, ya pasti pesawat tuh pasti lama, semua lama. Yang diperbaharui cuman apanya? Iya, iya, Ya, itu kursi, maintenance tadi ya. maintenance kayak gitu-gitu. Remajaan lah gitu. Kayak gitu. Kalau aku di Pangkal Pinang itu sering banget karena kan dia kan sistemnya kan nggak pakai bis, itu kan deket banget kecil ya. Heeh. Jadi kan tinggal jalan kaki naik pesawat tuh emang lagi mungkin sepi penerbangannya kan duduk dulu kan sendiri kan terus ada suara aneh di belakang kan ya kayak gitu kan. Gua nengok motornya cleaning service. Bilang salah pesawat gue aja. Lagi bersihin aja pesawat yang itu mas. Itu udah horor ya. Aduh. Aduh, seru banget nih ya. Ini baru awal, Ini baru di pesawat. Baru di pesawat, belum lagi yang lainnya. Nanti kita turun dari pesawat, ketemu lagi di hotel. Nah, Nah, hotel. Sekarang kita Kamu apa? menuju ke hotel. Ayo, Bang Des, selanjutnya. Di hotel. Pas di hotel, Gila, Aku tuh- hotel tuh. tidur sama senior. Mm-mm. Terus pas lagi udah kita sampai hotel udah malam, udah jam 11-an. Biasa kita nggak langsung tidur kan, pada asik sama HP. Tiba-tiba ada suara pintu kamar mandi. Gitu. Itu di daerah mana tuh? Di Banjarmasin. Oh, oke. Hotelnya itu di atas pasar. Lupa nama hotelnya apa ya? Pasar, bener-bener pasar. Oh. Tapi karena kita cuma transit landingnya malam jam 11 baru nyampe hotel, pagi itu jam 6 udah berangkat lagi. Ah. Jadi kita nggak perlu hotel yang jauh-jauh, nggak perlu hotel yang bagus-bagus lah, yang biasa aja buat tidur aja. Tapi dekat gitu ya. Terus, Mbak, denger nggak? Iya. Siapa sih gitu kan? Maksudnya ini kamar cuma kita berdua, kecuali kalau mes ya kan ada orang lain di antara kita kan. Coba yuk, Mbak cek yuk gitu kan. Kita berdiri, kita ngecek. Assalamualaikum gitu. Buka pintu, Waalaikumsalam. Ih, nggak ada apa-apa. Aman, nggak ada apa-apa. Udah. Coba Mbak, tadi suaranya ini bukan sih? Iya, suara pintu ini gitu kan. Wah, angin kali ya. Ya udah deh gitu. Udah, terus akhirnya tiduran lagi karena aku pikir aku mandinya malam aja lah, pagi-pagi tinggal dandan berangkat gitu. Aku mau tidur mandi dulu. Udah, gue pipis nih gue. Kamar mandi hotel kayak gitu kan kecil ya. Jadi nih gue duduk kursi depan ada kaca. Gue udah panjang tuh, masih panjang. Biasalah depan kaca ambil pipis gue gini-gini. Berarti nggak tutup pintu lo tuh? Tutup lah. Oh, ada kacanya sih. Kan pintunya di sini kan kaca itu Langsung mencet. berhadapan. Ini pintu nih kaca tempat sampah kan. Tempat sampah dong. Iya. Terus itu cermin, kan wastafel, ini WC. Kalau WC buat soalnya WC. oh iya, situ WC. Jamban. Oh iya. Udah. Gue gini-gini lah, giniin rambut gitu. Gue sadar rambut gue kibas-kibasin. Tapi kenapa yang di kaca cuma gini doang ya? Terus tiba-tiba gini, gitu. Anjing, siapa yang senyum? Ini buruan. Coba. Gak bisa coba, gue coba gitu. Udah, pipis gue. Iya, Emang mau mandi. Itu nggak perlu didorong kalau lagi gini kan. Gue nyari itu shower. Iya. Oh iya. Udah. Ada suaranya nggak? Tuh, tau gak sih pas gue liat ke kaca tuh masih diem begini, padahal gue udah begini tuh, tapi dia diem doang gini, gitu. Langsung gue keluar dari kamar mandi, gue lompat lah itu ke ranjang senior, padahal senior galak loh, gue berani banget, Mbak, gitu, apa dek, Mbak di kamar mandi ada siapa, anjing lu, ini bukan lu, gitu. Dia pikir gue yang nemplok tuh, Oh iya. lu siapa kata dia, Mbak di kamar mandi ada siapa, gue bilang gitu, ya nggak tahu, lu ada siapa di kamar mandi, nggak tahu Mbak, dia senyum sama aku.
setan lu gitu kan. Iya. Jadi dia malah maki-maki aku karena aku ketakutan yang kayak sampai Kerasukan. meluk-melukin dia. Iya. Jadi takut kan nih gue kerasukan atau apa gitu. Ya udah akhirnya Mbak cek yuk Mbak, kamar mandi yuk Mbak gitu. Cek nih kita, terus mandi berdua. Lihat kaca. Nggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa ya Mbak. Udah Mbak aku mau mandi. Ya udah nggak apa-apa kita nggak usah mandi pagi-pagi kita dandan berangkat langsung. Lupakan lah gitu kan. Ya udah terus kejadian kayak gitu. Besoknya ceritalah ke teman-teman. Mbak kamar nomor berapa waktu kemarin? Ada lah gitu. Enggak kamar berapa? Takutnya mereka jadi nggak mau tidur situ. Kan kasihan hotelnya. Iya. Oh habis cerita itu. Kita nggak mau cerita gitu. Terus apa namanya? Pas lagi di hotel juga, aku kebetulan dapat kamar sendiri karena teman sekamar pulang kampung. Biasanya kan gitu kan. Misalnya tidur waktu itu di Makassar. Mbak aku izin ya aku pulang. Ya udah. Aku tidur sendiri berarti nih kamar gede banget. Perasaanku nggak enak nih kamar kenapa gede banget. Terus pojok banget kan. Males banget ya. Terus gue bilang, gue mandi dulu ya, terus lu baru pergi, biar gue nggak kamar mandi lagi. Gue bilang gitu. Iya deh Mbak. Udah harus dia pamit pergi, gue mau tidur nih. Gue curiga dia ada di area meja meja kerja itu loh. Kan suka ada kan. Rese nih kayaknya lu ada di situ deh. Oke, ini kursi gue madepin ke gue. Madepin ke gue tuh, set. Posisi gue tidur. Gue tidur, posisi kursi madep ke gue. Pengen tahu nih pagi. Pas pagi udah masuk dalam itu dong, meja itu iya. lagi kerja lagi. Setan bener-bener lo ya, gue bilang gitu. Tapi karena gue nggak ngelihat bentuknya, jadi gue nggak takut. Cuman aneh aja. Dengan sengaja gue isengin tuh, gue hadapin ke arah gue, ke arah kasur. Tapi kenapa pas gue bangun udah balik lagi ke tempat normal. Gila. Itu nggak sadar tapi tidur langsung blok gitu. Kayak dia gini loh, lu ngerjain gue kerjain lu gitu kan. Iya. Jadi kayaknya tuh, ya udah gue tidur pulas aja. Cuman gue pengen tahu dan catet lah, kamar nomor segini, gue nggak mau lagi gitu. Tapi gue nggak bilang di situ ada. Ini serem banget. Itu hotel lama apa? Hotel baru di Makassar, hotel besar. Baru 50 tahun. Hotel besar di Makassar. Oh ya? Oh iya, yang serem lagi nih. Ini hotel Palu. Di Palu. Rusak langsung. Hotel di Palu. Anjir langsung ya. Hotel di Palu. Hotel di Palu bener. Apa? Enggak apa-apa. Prosesornya kalkulator. Oh iya. Masuk kamar kan. Pas masuk kamar, ini gue mandi itu masih jam 9, mau mandi. Biasa, ini hotelnya agak besar kan. Jadi ini wastafelnya di sini, WC di sini. Buat shower di sini kan buat mandi. Di depan gue duduk WC, itu di atasnya ada gantungan anduk. Gantungan anduk. Selama gue duduk begini, itu ada ongklang-ongklang kaki di atas kepala gue gini kan. Gini-gini kaki gini. Oh, ini gue goyang. Iya gitu. Ada kaki, gue nggak mau lihat ke atas, gue takut ya kan. Tapi Juga berani emang juga ya. kelihatan gitu. Di ujung mata gitu ya. Kelihatan, ujung kaca. Iya, di atas ini kan. Udah kan. Gue diem aja. Udah. Tiba-tiba gue gini. Nggak ada. Oh, halusinasi gue. Udah. Gue mandi tuh. Gue mandi. Madepnya ke arah WC doang kan, sabarnya di sini kan. Madepnya ke sini gue. Dia di sini kan. Mandi tuh. Pas mandi gue kucuk. Gue gitu. Itu lagi duduk lagi di atas itu tempat anduk, begini duduknya. Astaga. Itu sampai gue lukis loh bentuk. Mukanya kayak apa? Jadi nggak jelas tapi mulutnya hitam gitu. Mata hitam, mulut hitam, mangap gitu. Kayak scream film. Iya. Ya, gue nggak tahu itu ekspresi kagetnya dia apa gimana. Jadi pas gue gini, gitu, dia gini juga, gitu. Ketahuan gue, iya. Gue bilang, kayak dikaget, gue kaget, gue langsung tutup mata lagi dong. Emang setan ada kaget juga ya? Kayak dia tuh Namanya kan setan kaget. Memang dia nggak. Ini ada setan kaget, setan budek. Banyak. Tapi emang bener, emang ada. Iya, enggak, jadi dia itu mungkin kalau katanya sih dia juga nggak menyadari kalau dia tuh kelihatan. Nah, dia nggak nyangka kalau ada yang gue ada di sini gitu. Iya, dia maksudnya nggak tahu kalau dia tuh bisa Gitu ngeliat. ya, tadi pas lagi ngongklang-ngongklang gue tarik gini kan. Iya bener. Oh iya bener. Jatuh Iya, main lu gitu.
Udah tuh, ada Kalau gue sih ada ngomong, ini kelihatan. Di warna merah. Terbang. Nggak pakai. tuh, udah terus akhirnya gue tutup mata gini. Selesai gue ngambil anduk gue pakai cloth dah. Gue bilang, Mbak, di tempat anduk ada apa? Lu jangan gitu deh, gue belum mandi nih Nes, gitu kan. Gue belum mandi nih Nes, gue takut jadinya. Udah Mbak, nggak usah ditutup lah Mbak, nggak apa-apa, aku di sini gitu kan, nggak usah ditutup nggak apa-apa. Oh gila lu Nes, temenin gue temenin di kamar mandi. Oh iya. Lagi itu di Nemenin setannya juga ya. Ngobrol lagi. Iya. Tuh, bertiga kan? Sejak kapan lu gitu ya? Main ludo gue sama Lu udah. Tanya lagi, kemana kan lu? rambut lu kusut amat kan. Ya ini belum perawatan. Gitu. Oh iya. Aduh, Udah. ampun. Tapi nggak diliatin tuh. Enggak ada lagi. Oh, gue pernah. Si itu Hana masih kecil. Bener sih, bukan gue waktu itu si Opi, emaknya. Kamar mandi dua kan, kamar mandi biru, kamar mandi merah. Terus karena teman-teman ibu yang pipis, kadang penakut tuh ya, Nah. Siapa? Opi. Si Opi. Ah. Pipis di mana? Temenin lah Kopi dia. pada suka horor ya? Dia pada suka horor. Pipis di mana kayaknya? Pipis di mana? Pipis di mana? Gak denger. Lah kan yang cerita. Gini pada Mau pipis, akhirnya pipis di mana? Yang biru apa yang merah? kamar mandi biru. Nah. Iya, kamar mandi biru di rumah. Di rumah. Lu kalau ngomong sama dia harus jelas ya. Ya, terus kamar mandi biru kan. Kok nggak tahu itu kamar mandi merah nyala apa gelap, gua nggak tahu. Terus begitu selesai, udah kan, si Hana ngomong gini, ibu, itu di kamar mandi merah ada siapa? Ada siapa? Nggak tahu lah, orang gelap begitu. Ya, kalau ada orang pasti ketahuan. Ibunya udah nggak berani nongok lagi tuh, ada siapa? Padahal dia. Iya. Ingat banget. Oh iya bener. Lagu sebat. Si Tete kamar mandi merah, kan bolong tuh, Ah. Mas. Iya. Oh iya. Tet, lagi ada apa siapa? Oh, tapi berarti kalau kayak gitu nggak nyeremin. Ya dia ada. Apa iya? Maksudnya kamar mandi tuh begitu gitu loh, merah mulutnya. Tergantung dosa sih, nah kalau lu pasti diseremin. Gak ngalamin ini ya. Nah, terus Sebenarnya lanjut kalau lagi. dia sering ngalamin, cuman nggak ngeh. Oh gitu ya. Iya. Sadar-sadar udah 2 tahun. Ini kayaknya pernah lihat di mana. 2 tahun kemudian. Iya. 2 tahun kemudian. Udah ketemu lagi masa tanya. Saya tanya udah basi kali. Dah. Udah 2 tahun yang lalu tunggu gua lu. Enggak sekarang. Lalu semoga datang lalu. Gitu.